Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pakar penentuan jenis ikan air asin. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Aditya Pratama, Diah Ayu Kinanti, Hilman Alfarizi, dan Muhammad Rezeki. Latar belakang: Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang sangat melimpah. Dengan keanekaragaman jenis ikan air asin yang terbesar di perairan Nusantara, kemampuan untuk mengidentifikasi jenis ikan secara cepat dan akurat sangat penting. Identifikasi ini berguna untuk menentukan nilai jual, pemanfaatan, hingga strategi pengelolaan sumber daya laut. Melalui sistem pakar sederhana ini, pengguna dapat mengidentifikasi jenis ikan air asin berdasarkan makanannya, bentuk mulut, gigi, pola hidup, warna, bentuk ekor, berat, dan panjangnya. Dalam konteks identifikasi jenis ikan air asin, sistem pakar memungkinkan proses pengenalan ikan dilakukan secara otomatis berdasarkan informasi dan fakta-fakta yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, apa itu sistem pakar? Sistem pakar merupakan suatu cabang dari Artificial Intelligence atau AI yang cukup tua karena sistem ini mulai berkembang pada tahun 1960. Sistem pakar adalah program AI dengan basis pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman atau pengetahuan pakar atau ahli dalam memecahkan persoalan pada bidang tertentu, dan didukung mesin inferensi atau inference engine yang melakukan penalaran atau pelacakan terhadap sesuatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Pratama. Metode forward chaining merupakan proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir. Runut maju dimulai dari premis atau informasi masukan, kemudian menuju kesimpulan atau derived information, atau dapat dimodelkan sebagai berikut: if, informasi yang dimasukkan, dan kesimpulannya. Jadi hasil akhirnya adalah jenis ikan yang sesuai dengan data yang diberikan. Pendekatan ini tidak hanya efisien tetapi juga relatif sederhana, sehingga sangat cocok untuk aplikasi sistem pakar yang bersifat praktis. Berikut adalah proses pembuatannya. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan digunakan untuk menyusun basis pengetahuan sistem pakar. Data ini berupa informasi mengenai berbagai jenis ikan air asin yang meliputi ciri-ciri fisik seperti jenis ikan berdasarkan makanannya, bentuk mulut, gigi, pola, warna, bentuk ekor, berat, dan panjangnya. Data ini dikumpulkan melalui literatur ilmiah, observasi lapangan, serta informasi dari artikel biologi kelautan dan praktisi perikanan. Berikut adalah data yang diperoleh. Yang pertama itu ada tuna. Ini jenis berdasarkan makanannya itu karnivora, bentuk mulutnya lebar, giginya kecil tajam, pola hidup dalam kelompok besar, warna biru gelap atau hijau di bagian atas, bentuk ekornya semilunar, berat 20-250 kg, panjangnya 1-2 meter. Yang kedua itu ada salmon, ada ikan layur, bawal putih, barakuda, kerapu, bawal hitam, dan juga tongkol. Ada juga ikan sebelah dan cencaruh. Tadi itu adalah data-data yang kami gunakan untuk membuat sistem pakar kami ini. Proses selanjutnya yaitu mengubah jenis ikan menjadi sebuah kode. Di sini kami memiliki jenis ikan berjumlah 10 buah, dimulai dari ikan tuna, ikan salmon, ikan layur, ikan bawal hitam, ikan barakuda, ikan kerapu, ikan bawal hitam, ikan tongkol, ikan sebelah, dan ikan cencaruh. Kemudian kami mengubahnya menjadi sebuah kode, dimulai dari A1 sampai dengan A10. Selanjutnya yaitu mengubah karakteristik ikan menjadi sebuah kode pula. Di sini kami mempunyai 36 karakteristik, dan di tiap-tiap karakteristik ini kami ubah menjadi sebuah kode. Seperti di sini karnivora berubah menjadi R1, omnivora R2, mulut lebar R3, dan seterusnya sampai R36. Nih, R36.
Selanjutnya yaitu membuat tabel keputusan. Di tabel keputusan ini ada karakteristik dan jenis ikannya. Di sini ada karakteristiknya dan di sini ada jenis ikannya. Di mana jika karakteristik ikannya termasuk ke jenis ikan tersebut, maka kita bisa mencentangnya. Contohnya di sini ikan tuna. Ikan tuna ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang pertama karnivora. Maka dari itu kita bisa mencentangnya di sini. Kemudian bermulut lebar, giginya kecil tajam, pola hidupnya kelompok besar, warnanya biru keperakan, bentuk ekornya semilunar, beratnya 20-250 kg, kemudian panjangnya 1-2 meter. Begitu pula dengan ikan-ikan selanjutnya. Apabila ikan salmon apabila ikan tersebut memiliki ciri-ciri yang ada di sini, kita bisa mencentang ciri yang termasuk ke dalam ikan tersebut. Dari data tersebut kita selanjutnya yaitu menyusun basis pengetahuan, di mana di sini ada if dan then. Jika ciri-cirinya ini yang ada di sini, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa itu merupakan ciri-ciri dari ikan dengan kode A1. Jika ciri-cirinya R1, R3, R5, R8, R11, R17, R23, R29, maka itu kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa itu adalah ciri-ciri dari ikan dengan kode A1. Begitu pula dengan yang lainnya. Apabila ciri-cirinya ini, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa ia merupakan jenis ikan A2. Selanjutnya yaitu pohon inferensi. Di pohon inferensi ini kita akan mendapatkan pilihan yes dan no. Apabila kita memilih yes, maka kita akan diarahkan ke R1. Dari R1 ini ada pilihan juga yaitu yes dan no. Apabila kita memilih yes, maka kita akan diarahkan ke R3. Apabila kita memilih no, maka akan diarahkan ke R4. Dari R4 akan diturunkan lagi sampai ke R31 dan kita akan mendapatkan kesimpulan jenis ikan dengan kode A2. Dari R3 kita akan dihadapkan dengan pilihan yes dan no pula. Apabila kita memilih no, maka kita akan diarahkan ke R6 dan diturunkan sampai ke R32. Kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan ikan dengan ikan dengan kode A5. Apabila kita memilih yes, maka kita akan diturunkan ke A5, ke R5. Di R5 ini ada pilihan yes dan no. Apabila kita memilih yes, maka kita akan diturunkan ke R8. Apabila kita memilih no, maka kita akan diturunkan ke R10. Di R10 ini ada pilihan juga lagi, yaitu yes dan no. Apabila kita memilih yes, maka kita akan diturunkan ke pilihan R12 sampai ke R30 dan kita akan mendapatkan kesimpulan ikan dengan kode A3. Apabila kita memilih no, maka kita akan diturunkan ke R16 dan diturunkan kembali sampai ke pertanyaan R33. Kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan ikan dengan kode A9. Dari R5 kita akan diturunkan ke R8, kemudian diturunkan lagi ke R11, kemudian diturunkan ke R17. Kemudian di sini kita dihadapkan dengan pilihan yes dan no. Apabila kita memilih no, maka kita akan diarahkan ke R23, kemudian R29, maka kita akan dapat kesimpulan ikan dengan kode A1. Kemudian dari R17, apabila kita memilih yes, maka kita akan diturunkan ke R25. Kemudian di sini dihadapkan lagi dengan pertanyaan yes dan no. Apabila kita memilih yes, maka kita akan diturunkan ke R33. Kemudian mendapatkan kesimpulan ikan dengan kode A6. Kemudian di sini apabila kita memilih no, maka kita akan diturunkan ke pertanyaan R36 dan kita akan mendapatkan kesimpulan jenis ikan dengan kode A10. Nah, untuk yang di bagian no ini kita akan diturunkan ke R2, kemudian diturunkan lagi ke R3 dan kemudian kita dihadapkan dengan pertanyaan yes dan no.
Apabila kita memilih yes, maka kita akan diturunkan ke R7. Dari R7 kita akan diturunkan lagi sampai ke pertanyaan R36. Kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan jenis ikan dengan kode A4. Nah, untuk yang no ini kita akan diturunkan ke kode ikan dengan kode karakteristik R5. Dari R5 ini kita dihadapkan lagi dengan pilihan yes dan no. Apabila kita memilih yes, maka kita akan dihadapkan dengan karakteristik ikan dengan kode R9, kemudian diturunkan lagi sampai ke R34. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan jenis ikan dengan kode A7. Apabila kita memilih no, maka kita akan diarahkan ke karakteristik dengan kode R10, kemudian diturunkan sampai ke karakteristik dengan kode R32. Kemudian di sini kita akan mendapatkan kesimpulan jenis ikan dengan kode A6. Di sini saya akan menjelaskan codingan sistem bakar kami untuk mengidentifikasi jenis ikan. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan codingan. Di sini saya menggunakan Python. Di sini kami menggunakan framework Python bernama Flash untuk membangun aplikasi website. Kemudian ada template-nya nih untuk merender template HTML-nya dan request untuk menerima input form-nya. Kemudian untuk di sini ada variabel data ikan, ada kodenya A1, A2 sampai A10, ada namanya dan juga ada kami di sini mencantumkan image ataupun gambar. Kemudian setelah data ikannya ada itu karakteristik. Di karakteristik ini berisi kode dari R1, R2. Di sini kami mempunyai 36 karakteristik, di mana setiap karakteristik itu tentulah berbeda-beda. Ada karnivora, omnivora, lebar dan sebagainya. Nah, setelah ada data ikan dan juga karakteristik, di sini kita perlu ada rules untuk mengidentifikasi dari beberapa karakteristik ini dia itu menuju ke ikan apa. Jadi rulesnya itu jika karakteristiknya ini R1, R3, R5 sampai R29, maka itu termasuk A1. A1 tadi itu apa? A1 tadi itu ikan tuna. Nah, terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau user cuma menginputkan beberapa saja? Misal di sini sistem kami menghaluskan user itu untuk menginputkan karakteristik itu minimal 4 karakteristik. Jadi misalnya user cuma menginputkan R1, R3, R5, R8. Nanti dia itu akan menunjukkan berapa presentasi hasil kecocokannya dengan ikan yang tadi ini. Kemudian ini masuk ke codingan utamanya. Di sini menggunakan metode get dan post. Get digunakan untuk menampilkan halaman yang awal, kemudian post ini untuk mengirimkan data ke servernya. Di sini untuk logika identifikasi ikannya ketika kecocokannya itu. Nah, tadi yang saya bilang, jadi user itu paling tidak harus menginputkan minimal 4 karakteristik yang cocok. Ketika user sudah menginputkan 4 karakteristik yang cocok minimal tadi, lebih dari itu bagus, maka sistem akan mensortingnya berdasarkan hasil kecocokannya. Misal ada user tuh memasukkan 5 karakteristik, jadi misal tuh 5 cuman ada satu ikan yang kecocokannya 5-5-nya, yang lainnya itu cuma 4. Jadi yang 4 tuh di bawah-bawahnya, jadi yang paling banyak lah yang taruh di atas gitu. Kemudian untuk menampilkannya, resultnya sini menampilkan nama, image dan presentasinya dalam persen kami menampilkan. Kemudian lanjut ke codingan indeks HTML-nya. Di sini saya menggunakan style CSS sederhana saja. Kemudian di bagian body di sini kami menggunakan method post. Kemudian user untuk memasukkan inputannya itu kami menggunakan checkbox. Setelah itu ada tampil. Di bagian body di sini kami menggunakan method post.
Kemudian user untuk memasukkan inputannya itu kami menggunakan checkbox. Setelah itu ada button submitnya. Kemudian untuk menampilkannya, di sini kami menampilkan ada hasilnya, ada nama ikannya, kecocokannya, dan juga ada gambarnya. Saya kira itu aja untuk codingannya. Kemudian saya akan lanjut ke implementasinya. Di sini saya menggunakan Python. Langsung saja. Nah, jadi misal nih kita lihat di sini nih tadi. Cobalah saya beranggapan saya ini masih user awam lah gitu. Tidak tahu bahwa misal dia dapat ikan, ciri-cirinya cuma dapat karnivora, mulutnya lebar, terus giginya kecil. Terus tuh dia mungkin pola hidupnya berkelompok gitu kan. Nah, jadi user cuma tahu seterusnya empat karakteristik ini saja. Kemudian dia kliknya identifikasi. Nah, jadi sistem menampilkan dari karakteristik karnivora, mulut lebar, gigi kecil, dan pola hidup kelompok yang besar. Itu tuh ikan apa saja sih yang paling cocok? Di sini yang pertama sistem menampilkan ikan tuna ada, ikan tongkol juga, ikan cencaru juga. Kalau mau lebih spesifik lagi, user tuh harus memasukkan karakteristik yang lebih spesifik. Misal kita lihat di sini di A1 358 11 17 23 29. 11 itu warna biru, 11 17 23 29, 17 23 29. Misal user tuh dapat ikan karnivora, mulutnya lebar, gigi kecil, warnanya biru gelap, kemudian ekornya lunar, setengah bulan, kemudian ditimbang beratnya 20 sampai 250 kg kurang lebih, kemudian panjangnya lebih kurang 1 sampai 2 meter, kemudian diklik identifikasi. Maka karena tadi karakteristiknya 88-nya cocok, itu akan menuju ke ikan yang karakteristiknya cocok dengan karakteristik yang sudah user inputkan tadi. Nah, di sini sistemnya menampilkan kecocokannya 100% nih. Ikan apa dia? Ikan tuna. Ada juga yang kecocokannya cuma 75%, ikan tongkol. Ada juga yang 75% lagi karakteristiknya ikan cencaru. Ada yang cuma 50% ikan salmon. Nah, seperti itu. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.